Saat aku membaca halaman terakhir buku harian Nenek, tanganku gemetar hebat hingga kertas tua itu hampir robek. Ternyata wanita yang dicintai Nenek selama bertahun-tahun, yang membuat karir aktris sinetronnya hancur di tahun 1880-an, adalah nenek dari Nadia Kusuma. Wanita yang selama ini kucintai secara rahasia dan juga rialku yang paling sengit untuk posisi direktur eksekutif di Starision Media, perusahaan produksi film terbesar di Jakarta. Aku, Rina Santoso, duduk sendirian di kamar nenek yang sudah sepi setelah pemakaman kemarin. Bau minyak kayu putih masih menempel di udara, bercampur dengan aroma buku harian kulit tua yang baru saja kubuka. Nenek Sri, dulu bintang sinetron yang namanya harum di seluruh Indonesia, meninggal dalam diam setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang skandal yang tak pernah dijelaskan keluarga. Kami semua pikir karirnya hancur karena perselingkuhan biasa dengan produser, tapi kenyataannya jauh lebih dalam. Maya, kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup, tulis nenek dengan tinta pudar. Maya Kusuma, neneknya Nadia. Aku langsung ingat foto lama di meja kerja Nadia yang pernah kulihat sekilas saat rapat malam. Wajah itu mirip sekali dengan nenekku yang muda. Detak jantungku berpacu. Bagaimana mungkin? Pagi itu, seperti biasa, aku tiba di gedung Starision di Sudirman pukul 7. Lit kaca naik lambat, memantulkan wajahku yang pucat setelah semalaman tak tidur. Nadia sudah ada di ruang rapat, rambut hitamnya terikat rapi, blair hitamnya pas di tubuh ramping khas perempuan Indonesia asli Jakarta. Matanya yang tajam menatapku sekilas, senyum kecil yang hanya kami berdua mengerti. Kami sudah 6 bulan menjalin hubungan diam-diam, di luar kantor. Kami bertemu di apartemen kecil di Kemang, saling berpelukan sambil berbisik tentang mimpi-mimpi kami. Tapi di dalam Starision, kami adalah musuh. Dua kepala DC yang bersaing merebut kursi direktur yang akan lowong bulan depan. Pak Budi, pemilik perusahaan, suka melihat kami saling sikut. Persaingan sehat, katanya sambil tertawa. Padahal kami tahu siapa yang menang akan menguasai seluruh proyek besar tahun ini. Sepanjang rapat pagi, aku tak bisa fokus. Kata-kata Nadia tentang strategi kampanye sinetron baru terdengar jauh. Aku terus memikirkan diari itu. Setelah rapat, aku menarik Nadia ke ruang arsip kecil di lantai 10. Kita harus bicara, bisikku. Nadia mengerutkan kening, tapi mengikuti. Di balik rak-rak tinggi, aku menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Wajahnya berubah pucat. Kamu yakin? Nenekku Maya Kusuma memang pernah bilang ada cinta yang menghancurkannya, tapi dia tak pernah sebut nama. Kami berdiri berhadapan, tangan kami saling genggam erat. Untuk pertama kalinya, cinta kami terasa rapuh. Jangan bilang siapa-siapa, kataku. Nadia mengangguk, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang sama. Kami pulang terpisah malam itu, tapi pesan singkatnya malam hari membuat hatiku hangat sekaligus dingin. Aku tetap mencintaimu, Rina. Tapi rahasia ini bisa menghancurkan kita berdua. Malam berikutnya, di apartemenku kami membaca diari bersama. Halaman demi halaman mengungkap bagaimana Nenek Sri dan Nenek Maya saling jatuh cinta di lokasi syuting tahun 1882. Mereka bertemu diam-diam di hotel-hotel mewah, saling menulis surat yang disembunyikan dalam naskah sinetron. Tapi seorang produser iri menangkap foto mereka, menyebarkannya ke media. Karir Nenek Sri langsung tamat.
Maya memilih menikah dengan kakek Nadia untuk menutupi. Cinta kami tak salah, tapi dunia yang salah, tulis nenek. Air mata Nadia jatuh ke kertas. Kalau ini terbongkar di kantor kita berdua akan dianggap gila. Pak Budi sangat konservatif. Keluarga kita juga. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Kita akan jaga rahasia ini. Dan kita akan menang bersama. Tapi dalam hati, aku sudah mulai berpikir, kalau aku gunakan informasi ini untuk menjatuhkan Nadia, apakah aku akan melakukannya? Persaingan di Starision semakin panas. DC marketingku dan DC-nya saling rebut proyek besar sinetron legenda. Siapa yang menang akan jadi calon direktur. Aku tak boleh kalah. Tapi Nadia dia bagian dari diriku sekarang. Malam itu kami tidur berpelukan, tapi mimpi buruk tentang skandal nenek menghantuiku sampai pagi. Pagi harinya, Pak Budi memanggil kami berdua ke ruangannya. Saya dengar ada kebocoran data proyek. Saya butuh kalian berdua bekerja sama untuk selidiki. Mata Nadia bertemu mataku. Kami tahu ini ujian pertama. Di luar ruangan, aku berbisik, kita harus saling percaya. Nadia mengangguk, tapi senyumnya tak secerah biasanya. Aku pulang malam itu dengan diari di tas. Rahasia ini sudah mulai meracuni segalanya, dan aku belum tahu bahwa ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih besar. Seminggu setelah penemuan diari, ketegangan di kantor semakin terasa. Setiap kali Nadia lewat di koridor, aku merasakan campuran rindu dan curiga. Kami masih bertemu diam-diam, tapi sekarang setiap pelukan terasa seperti pinjaman waktu. Di rapat DC, Nadia mengajukan proposal kampanye yang brilian untuk proyek sinetron legenda, menggunakan nama besar aktris senior yang kebetulan adalah teman lama neneknya. Aku langsung sadar, dia memanfaatkan koneksi keluarga. Itu tidak adil, kataku dalam hati. Tapi aku juga tak tinggal diam. Malam harinya, aku menghubungi seorang produser lama yang pernah bekerja dengan Nenek Sri. Pak, saya butuh informasi tentang proyek lama tahun 82. Produser itu tertawa pelan. Kamu mirip sekali dengan Sri. Hati-hati, nak. Dunia ini kejam. Kami bertemu lagi di apartemen Kemang Jumat malam. Nadia membawa makanan Padang kesukaanku. Rina, aku takut, katanya sambil menyandarkan kepala di bahuku. Diari itu kalau sampai bocor ke Pak Budi, kita berdua selesai. Keluargaku masih punya trauma besar soal Nenek Maya. Aku mengusap rambutnya, tapi pikiranku melayang ke kursi direktur. Kalau aku menang, aku bisa mengubah Starision jadi lebih modern, lebih terbuka. Tapi tanpa Nadia, aku tak bisa bayangkan. Kami menghabiskan malam dengan membaca halaman diari lagi. Nenek Sri menulis tentang malam terakhir mereka. Maya memilih keluarga, aku memilih diam, tapi hatiku tetap miliknya. Nadia menangis. Aku tak mau seperti nenekku, Rina. Aku tak mau meninggalkanmu. Kami berciuman lembut, janji untuk saling jaga. Senin pagi, bom pertama meledak. Pak Budi mengumumkan bahwa proyek sinetron legenda akan dipimpin oleh tim gabungan kami berdua. Ini kesempatan kalian tunjukkan siapa yang lebih layak jadi direktur, katanya sambil menatap kami tajam. Di ruang kerja Nadia, kami berdebat sengit untuk pertama kalinya. Kamu pakai nama nenekmu untuk dapat sponsor, tuduhku. Nadia membalas dingin,
dan kamu menghubungi produser lama nenekmu diam-diam, jangan pura-pura suci, Rina. Udara di ruangan terasa berat. Kami berdiri berhadapan, napas saling bertemu. Tiba-tiba Nadia menarikku ke pelukannya. Ma, aku takut kehilanganmu. Kami berciuman penuh putus asa di sana, pintu terkunci. Tapi di balik ciuman itu, aku merasakan retak pertama dalam kepercayaan kami. Malam itu, aku membaca diari sendirian. Ada catatan yang belum kubaca, Nenek Sri pernah hampir bunuh diri setelah skandal. Maya yang menyelamatkannya lewat surat terakhir. Cinta kami tak pernah mati, meski dunia memisahkan. Air mataku jatuh. Aku tak mau Nadia dan aku berakhir seperti itu. Besok pagi, aku memutuskan untuk mundur dari satu sponsor agar Nadia dapat poin lebih. Tapi di kantor, aku mendengar rumor bahwa Nadia sudah bertemu Pak Budi sendirian. Apakah dia mengkhianatiku? Aku duduk di meja kerja, tangan memegang diari yang kini seperti bom waktu. Persaingan ini mulai mengubah kami berdua. Setiap langkah maju di karir terasa seperti tusukan di dada. Nadia mengirim pesan, malam ini ketemu. Aku rindu. Aku balas dia, tapi hati kecilku berbisik, sampai kapan kita bisa bertahan. Di akhir minggu, Pak Budi memanggilku sendirian. Rina, saya dengar kamu punya informasi menarik tentang masa lalu keluarga Nadia. Ceritakan. Jantungku berhenti. Siapa yang bocor? Rumor itu menyebar cepat seperti api di rumput kering. Beberapa rekan kerja mulai berbisik saat aku lewat. Rina tahu sesuatu tentang Nadia. Aku langsung curiga pada asisten Nadia, seorang pemuda licik yang selalu ingin naik jabatan. Di ruang pantry, Nadia menarikku ke sudut. Kamu cerita ke siapa? Tanyanya dengan suara rendah penuh amarah. Aku menggeleng keras. Aku tak pernah. Justru kamu yang bertemu Pak Budi sendirian. Kami bertengkar pelan, tapi mata kami penuh rasa sakit. Malam itu di apartemen, kami tak saling sentuh. Hanya duduk berjauhan, diari tergeletak di meja seperti saksi bisu. Mungkin kita harus berhenti, kata Nadia pelan. Kata itu seperti pisau. Aku bangkit, memeluknya dari belakang. Jangan. Kita sudah terlalu dalam. Pak Budi semakin menekan. Dia memberi kami tugas bersama, mengurus audisi untuk sinetron baru yang tema utamanya tentang cinta terlarang di masa lalu. Ironis sekali. Di lokasi audisi di studio Cineplay, Nadia dan aku berdiri berdampingan, mengawasi aktris-aktris muda yang membacakan naskah. Salah satu aktris mirip sekali dengan Oto Nenek Sri muda. Nadia memegang tanganku diam-diam di bawah meja. Ini seperti takdir, bisiknya. Tapi di balik itu, ambisi kami tetap menyala. Aku sengaja mengusulkan perubahan naskah yang membuat karakter utama, mirip nenekku, tampak lebih kuat, lebih modern. Nadia menentang karena itu akan mengurangi peran karakter lawannya. Rapat berubah tegang. Rekan kerja mulai curiga ada yang aneh antara kami. Malam minggu kami kabur ke ila kecil di puncak. Di sana, jauh dari Jakarta, kami akhirnya bicara jujur. Aku bercerita tentang mimpi menjadi direktur untuk membuka pintu bagi cerita-cerita seperti milik nenek. Nadia mengaku dia ingin menang karena keluarganya butuh uang untuk biaya pengobatan kakeknya yang sakit. Tapi aku tak mau menang dengan mengorbankanmu, katanya sambil menangis.
Kami berpelukan di bawah bintang-bintang, janji untuk saling dukung. Keesokan harinya kembali ke kantor, aku menemukan amplop anonim di meja, foto lama Nenek Sri dan Maya berpelukan. Ada tulisan, rahasia ini bisa hancurkan kalian berdua. Jantungku hampir copot. Aku langsung hubungi Nadia. Kami bertemu di parkiran basemen. Siapa yang tahu? Tanyanya panik. Kami memutuskan untuk selidiki bersama, tapi setiap langkah sekarang penuh kecurigaan. Aku mulai berpikir, mungkin lebih baik aku mundur dari persaingan. Tapi ambisi itu seperti racun yang sudah mengalir di darah. Di rapat besar Senin, Pak Budi mengumumkan bahwa siapa yang bisa bawa sponsor terbesar akan jadi direktur. Nadia menatapku tajam. Permainan baru dimulai, dan diari kini bukan lagi rahasia, tapi senjata. 887 kata. Ancaman Otto itu membuat kami bertindak cepat. Aku meminta bantuan teman hacker lama untuk lacak nomor pengirim. Hasilnya mengejutkan, berasal dari asisten Pak Budi sendiri. Rupanya Pak Budi sudah curiga ada hubungan pribadi antara aku dan Nadia. Dia ingin kami saling hancur, kata Nadia saat kami bertemu di mobilku malam hari. Kami memutuskan langkah dingin pertama. Aku akan sengaja bocorkan sedikit informasi kelemahan di si Nadia ke Pak Budi, agar dia percaya aku berada di pihaknya. Ini hanya sandiwara, kataku pada Nadia. Dia mengangguk, tapi matanya sedih. Jangan sampai sandiwara ini jadi nyata. Di kantor, aku mulai main peran. Saat rapat, aku mengkritik proposal Nadia di depan semua orang. Ini terlalu berisiko, Pak. Di si Rina lebih aman. Nadia balas dengan data yang membuatku terpojok. Rekan kerja bertepuk tangan. Tapi malam harinya kami bertemu dan saling minta maaf dengan air mata. Diari kami baca lagi. Nenek Sri pernah melakukan hal serupa, mengkhianati Maya demi selamatkan karir, tapi akhirnya menyesal seumur hidup. Kita tak boleh seperti mereka, bisik Nadia. Tapi tekanan semakin besar. Sponsor besar dari perusahaan multinasional datang, dan mereka ingin bertemu hanya dengan satu orang, pemenang. Aku membuat keputusan dingin kedua. Aku menghubungi produser lama dan meminta dia sebarkan rumor kecil tentang di masa lalu keluarga Kusuma tanpa sebut nama. Hasilnya, sponsor ragu-ragu pada Nadia. Nadia marah besar saat tahu. Kamu janji hanya sandiwara, teriaknya di telepon. Kami bertengkar hebat, sampai akhirnya dia datang ke apartemenku dan kami berpelukan sambil menangis. Aku lakukan ini demi kita, kataku. Tapi aku tahu, aku sudah melukai kepercayaan. Di kantor, Pak Budi memanggilku. Kamu hebat, Rina. Nadia mulai goyah. Aku tersenyum, tapi perutku mual. Malam itu, Nadia tak balas pesanku. Aku membaca diari sendirian sampai pagi. Halaman terakhir, aku memilih karir, dan aku kehilangan Maya selamanya. Aku takut aku akan kehilangan Nadia juga. Persaingan ini sudah mengubah aku jadi orang yang tak kukenal. Nadia menghilang selama 2 hari. Aku panik, menelepon berkali-kali tak diangkat. Di kantor, rumor semakin liar. Akhirnya dia muncul Rabu pagi, wajahnya pucat. Kami bertemu di tangga darurat. Aku hampir menyerah, katanya. Tapi aku tak bisa. Dia mengaku sudah bertemu Pak Budi dan mengatakan bahwa dia siap mundur kalau aku yang menang. Aku pilih kamu, Rina.
Cinta kita lebih penting. Hatiku hancur. Aku memeluknya erat, janji tak akan pernah khianati lagi. Tapi malam harinya, Pak Budi mengirim email rahasia padaku, kalau kamu bisa buktikan Nadia punya konflik kepentingan keluarga, kursi direktur milikmu. Aku duduk lama di depan layar. Diari terbuka di sampingku. Aku ingat Nenek Sri pernah menulis, keputusan dingin satu kali, penyesalan seumur hidup. Aku memilih jalan tengah, aku tolak tawaran Pak Budi, tapi tak bilang pada Nadia. Keesokan harinya, sponsor besar mundur karena masalah internal. Pak Budi marah besar dan memanggil kami berdua. Salah satu dari kalian harus pergi, teriaknya. Nadia menatapku, matanya penuh harap. Aku mengambil napas dalam. Saya mundur, Pak. Nadia terkejut. Di luar ruangan, dia memelukku. Kamu gila. Karirmu. Aku tersenyum lemah. Kamu lebih penting. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan akhir. Malam itu kami merayakan di apartemen, tapi aku menerima pesan anonim baru, rahasia diari sudah di tangan saya. Besok semua terbongkar. Kami tak tidur semalaman. Besok pagi, berita kecil muncul di media online, skandal lama aktris Sri Santoso terkuak kembali. Otto lama muncul. Kantor langsung heboh. Pak Budi memanggil kami. Ini karena kalian berdua. Nadia menangis. Aku memutuskan langkah terakhir yang paling dingin, aku mengaku di depan semua staf bahwa aku yang sengaja sebarkan untuk menang. Nadia terkejut, tapi aku lakukan ini agar dia selamat. Aku dipecat. Nadia tetap di posisi. Saat aku packing barang, Nadia datang ke meja. Kenapa kamu lakukan ini? Aku tersenyum. Karena aku mencintaimu. Tapi saat aku keluar gedung, hatiku kosong. Aku kehilangan segalanya. 2 bulan setelah pemecatan, aku hidup di apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Nadia masih di Starision, sekarang sudah jadi direktur. Kami masih bertemu diam-diam, tapi semuanya berubah. Cinta kami masih ada, tapi penuh luka. Diari nenek kini kusimpan di lemari, tak pernah kubuka lagi. Suatu malam, Nadia datang dengan mata sembab. Pak Budi tahu semuanya. Dia ancam akan ungkap hubungan kita kalau aku tak ikuti aturannya. Aku memeluknya. Kita kabur saja. Mulai hidup baru. Tapi Nadia menggeleng. Aku sudah terlalu dalam, Rina. Aku tak bisa tinggalkan karir ini. Malam itu kami berpisah dengan air mata. Aku kembali ke rumah keluarga di Bogor. Ayah menunjukkan surat lama Nenek Sri, jangan ulangi kesalahanku, nak. Aku tersenyum pahit. Aku sudah mengulanginya. Beberapa bulan kemudian, aku dengar Nadia akan menikah dengan anak rekan bisnis Pak Budi untuk menutupi. Aku tak menghubunginya lagi. Cinta kami berakhir seperti nenek-nenek kami, indah, tapi hancur oleh ambisi dan masyarakat. Aku membuka diari untuk terakhir kali. Di halaman kosong paling belakang, aku tulis, aku memilih cinta, dan aku kehilangan segalanya. Tapi setidaknya aku tak menyesal. Sekarang aku bekerja di perusahaan kecil, hidup tenang. Nadia sesekali kirim pesan, tapi aku tak balas. Jakarta masih sama, lampu-lampu gedung tinggi masih berkilau. Tapi hatiku sudah berbeda. Apakah benar bahwa ambisi selalu harus mengorbankan cinta sejati?
atau justru sebaliknya.